Pada hari ini perkenalkan nama saya Febri Dayani. Saya berasal dari UPT SMP Negeri 9 Koto 11 Tarusan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya akan melakukan bincang-bincang dengan rekan saya yaitu Ibu Mega Susanti. Beliau adalah salah seorang guru kelas 8 di SMP Negeri 9 Koto 11 Tarusan di tempat saya mengajar. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Mega, sebelum kita memulai observasi untuk besok, maka saya akan melakukan sedikit bincang-bincang dengan Bu Mega tentang apa-apa saja yang akan kita lakukan besok. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Mega sampaikan untuk pembelajaran besok hari? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok itu adalah tentang memahami organ sistem ekskresi beserta fungsinya. Oke, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang akan Bu Mega capai untuk pembelajaran besok dengan mata pelajaran IPA dengan materi sistem ekskresi. Kemudian untuk itu area pengembangan apa yang hendak Bu Mega capai untuk pembelajaran besok? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dimulai dari kognitif, yaitu dimulai dari pembelajaran yaitu pengetahuan awal sampai ke pengetahuan akhir, yaitu di mana dia sudah belajar, sudah memahami dan sudah mengetahui pembelajaran. Pada penilaian psikomotor yaitu seperti penilaian tingkah laku dan melakukan tugas portofolio. Nah, pada penilaian keterampilan yaitu keterampilan pada saat diskusi dan tanya jawab. Oke, berarti ada penilaian kognitif, psikomotor dan penilaian keterampilan ya Bu Mega? Iya. Kemudian untuk pencapaian tujuan pembelajaran itu, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok Bu? Nah, untuk pembelajaran hari esok, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana sesuai dengan kebutuhan minat siswa tersebut. Untuk model pembelajarannya, Ibu Mega menggunakan model apa Bu? Saya menggunakan model pembelajaran berbasis inquiry atau discovery learning dan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Selain itu saya juga menggunakan media modul ajar, LKPD, PowerPoint, video pembelajaran dan lain-lainnya. Oke, berarti Bu Mega besok akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran berbasis inquiry atau disebut dengan discovery learning, metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Dan untuk medianya yang Bu Mega gunakan yaitu modul ajar, LKPD, PowerPoint dan video pembelajaran. Baiklah Bu Mega, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu sampai jumpa untuk besok. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua pimpin doanya. Semua siap? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan cek kehadiran anak-anak ibu semua. Siapa hari ini yang tidak hadir? Bapak tahu. Bagas, kemana Bagas?
bekerja dengan baik. Ya. Berikut yang kedua, mengapa hati dianggap sebagai organ ekspresi penting? Ya, coba. Berbahaya. Oke. Jadi fungsi hati itu adalah sebagai sistem ekspresi yang mengubah amonia ya, zat racun yang dihasilkan ya, kemudian dari metabolisme protein. Nah, menjadi urea, kemudian merupakan hasil akhir yang dapat diekspresikan melalui urin ya. Nah, itu adalah fungsi dari hati. Nah, sebelum Ibu lanjut, kemarin kita sudah membagi kelompok ya. Sekarang kalian duduk berkelompok masing-masing, yaitu ada ada kelompok 3 kemarin ya. Ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik, dan ada kelompok audio. Nah, sekarang anak-anak Ibu silakan duduk per kelompok. Silakan berdiri. Oke, sudah per kelompoknya. Sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan keluarkan bukunya, buku catatan dengan buku. Coba ya. Sekarang ambil buku ke depan. Semuanya kita bagikan ya. Nah, silakan dibagikan. Oke ya, sudah ada buku semuanya. Kemudian kemarin Ibu membagi kalian ada kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok audio. Nah, untuk kelompok kinestetik, Ibu akan membagikan buku saja ya, nanti puzzle ya. Nanti silakan anak-anak Ibu pasangkan nanti di sini ya. Kalian silakan bekerja nanti ya. Oke, nanti ini ditempel dulu ke depan. Pasangkan ya. Untuk yang lain, untuk yang visual, nanti silakan baca buku yang sudah Ibu bagikan. Kemudian untuk yang audio ya. Untuk yang audio, semuanya anak-anak Ibu lihat ke depan dulu. Ibu akan menampilkan yaitu sistem ekspresi pada manusia. Ya. Oke, sistem ekspresi. Nah, terkhusus untuk anak yang audio, silakan kalian amati nanti video ini untuk mengerjakan LKPD-nya nanti. Oke ya? Apa rasanya jika sampah di dalam panggung menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan Silakan yang kelompok audio visual dengan kinestetik boleh juga melihat. juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi, yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kacang dan ukurannya sebesar kepala tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu,
air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula lumen. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan terkumpul di pelvis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula atau protein. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit yang mengeluarkan keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah epidermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi ya? Hati dapat memecah senyawa racun untuk dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan apenu, dan menyimpan zat besi dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Ya, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida
Demikianlah hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua silakan. Kami dari kelompok bertanya kenapa Agus tidak termasuk anggota ekspresi. Apa masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak, kami akhiri presentasi kami hari ini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, siapa yang tampil lagi kelompok? Kinestetik, ayo silakan ke depan. Tampilkan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekspresi. Jelaskan apa itu ekspresi. Demikianlah hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, semua dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya, oke bagus. Kelompok audio. Apa itu sistem ekspresi? Ekspresi. Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lain-lain. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Apa masih ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau tidak, kami akhiri presentasi kami hari ini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Kelompok visual, silakan tampilkan ke depan.
empedu, dan urea. Nah, berikut ada fungsi dari hati. Ya, yang pertama yaitu menggerakkan cairan empedu. Yang kedua, tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Yang ketiga, yaitu menetralkan obat dan racun. Yang keempat, yaitu tempat pembuatan vitamin A dan provitamin A dan lain-lainnya. Ya, jadi fungsi hati kita banyak juga ya. Berikutnya ada kulit. Fungsi dari kulit yaitu yang pertama mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan keringat. Contoh ibu sekarang ya. Apa yang ibu keluarkan ini? Keringat. Ya, ini contohnya ini. Ada keringat. Siapa yang berkeringat sekarang? Coba. Ada yang mengeluarkan keringat kan? Ada. Nah, siapa yang mengeluarkan keringat? Lewat apa keringat itu keluar? Lewat kulit. Nah, kemudian berikutnya ada pelindung tubuh. Ya, kalau tubuh kita ini adalah dilindungi kulit, karena kulit adalah lapisan paling luar. Ya, berikut mencegah masuknya kuman penyakit. Nah, jadi fungsi kulit itu salah satunya mencegah masuknya kuman penyakit. Nah, sekarang ibu tanya dulu. Berdasarkan hasil materi kita hari ini, coba anak-anak ibu tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Sterilisasi pada manusia. Lanjut, apa? Lanjut. Ini coba. Lanjut. Sistem. Sistem emergency pada manusia merupakan salah satu sistem yang penting bagi kesehatan. Oke, bagus ya Yudi ya. Berarti sistem ekskresi adalah pada manusia merupakan salah satu sistem yang terpenting bagi kesehatan. Oke ya. Baik, untuk refleksi hari ini, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu. Setelah kita mempelajari sistem ekskresi, bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah mempelajarinya? Apakah
baik juga. Baiklah Bu Mega, kemarin kita telah melakukan observasi sebelumnya. Sekarang saya ingin menanya-nanya sama Bu Mega, bagaimana perasaan Bu Mega setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya sangat senang Bu Ani, saya sangat bersemangat, siswa pun bersemangat dengan pembelajaran saya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya Bu Ani. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kita rentang kegiatan yang Bu Mega lakukan kemarin, kalau direntang dari 1 sampai 10, Bu Mega berada di posisi berapa? Kalau menurut saya mungkin masih berada pada level 8 Bu Ani. Oh, masih berada di level 8. Berarti kalau dia pada posisi 8 itu masih 80% ya Bu Mega yang terlaksana. Berarti masih ada 20% yang belum terlaksana. Kira-kira menurut Bu Mega untuk mencapai posisi level yang sempurna, yang untuk mengisi yang 20% kekosongan itu apa kira-kira yang bagus untuk Bu Mega lakukan? Ya, kalau sebelumnya kan saya masih sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah menayangkan video pembelajaran, dan saya juga sudah melaksanakan diskusi dengan memberikan siswa saya LKPD. Jadi LKPD, siswa presentasi di depan kelas, semua sudah saya laksanakan. Hanya saja ke depannya yang ingin saya kembangkan itu saya ingin menggunakan torso sebagai model pembelajaran agar siswanya tertarik tahu dengan mana organ-organ ekspresi yang akan ditampilkan, jadi siswanya lebih paham gitu Bu Ani. Oh begitu, berarti Bu Mega kemarin telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan diskusi kelompok dan menggunakan LKPD, dan juga kemarin untuk kedepannya berarti kata Bu Mega tadi ingin yang lebih bagusnya menggunakan torso. Selain torso, kira-kira solusi yang bagus lagi untuk meningkatkan pembelajaran anak ini apa lagi Bu Mega? Ya, kalau menurut saya akan berkolaborasi dulu dengan teman sejawat, bagaimana langkah kedepannya agar pembelajaran ini lebih asik. Mungkin kedepannya saya akan ikut MGMP, bagaimana menerapkan kuis dalam pembelajaran. Jadi dengan kuis di siswa kita pasti akan bersemangat gitu Pak. Oh, sepertinya sangat menyenangkan ya Bu Mega. Berarti Bu Mega besok untuk kedepannya menambahkan torso dengan menambahkan kuis gitu ya Bu Mega. Oh bagus Bu Mega. Kalau begitu saya menunggu gebrakan Bu Mega seperti demikian. Kira-kira kapan gebrakan yang seperti demikian Ibu Mega lakukan? Insya Allah pembelajaran selanjutnya Bu Ani. Oh itu pembelajaran selanjutnya. Oke Bu Mega, saya tunggu gebrakan Bu Mega untuk pembelajaran selanjutnya, karena untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Mega. Oke Bu Mega, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.